Pria itu tidak pernah menyangka setelah menyegel dewa jahat, manusia punah pada hari itu. Dirinya terkutuk jadi patung batu. Lebih tidak masuk akal, 500 tahun kemudian, tim penjelajah suku lain menemukan patungnya di danau yang membeku dan menghidupkannya. Namun, bangun, pria itu menyadari dia satu-satunya manusia tersisa. Karena perang besar 500 tahun lalu menghancurkan umat manusia, bahkan bumi pun dikuasai oleh sekelompok monster. Dan ras-ras yang tersisa hanya bisa bertahan hidup di Pulau Terapung di bawah pimpinan Sang Bijak. Setelah itu, tokoh utama selalu menyembunyikan dirinya di balik jubah, hidup tanpa tujuan. Namun, pada hari itu, seorang gadis berambut biru menarik perhatiannya. Setelah mengamati, dia curiga bahwa gadis itu mungkin juga manusia yang tersisa. Sebelum dia sempat bertindak, gadis itu terjatuh dari ketinggian saat mencoba menangkap kucing. Melihat itu, tokoh utama dengan cepat melompat dan berhasil menangkap gadis itu dengan keang. Tetapi para orc yang menonton tidak ada yang maju untuk membantu. Mereka terus-menerus menghina dan mengusir gadis itu karena dia tak punya ciri hewan. Dia makhluk aneh di mata mereka. Gadis itu tersadar dan menyadari topinya terjatuh. Dia merasa tertekan dan ingin lari, tetapi tokoh utama di sampingnya menariknya kembali. Tokoh utama kemudian melepas topinya dan memakaikannya di kepala gadis itu. Bertahun-tahun. Akhirnya, tahu gadis itu kedoriri, jadi dia siap antar kedoriri pulang. Namun, gadis itu bilang ingin ke menara di Pulau Terapung ini. Akhirnya, berdasar peta, dia antar kedoriri ke puncak. Melihat pemandangan indah dan merasakan angin sepoi-sepoi, dia berterima kasih padanya. Ternyata, melihat pemandangan ini keinginan gadis itu, mereka masih ingin bicara, tapi suasana terganggu. Beberapa sosok muncul di belakang mereka. Dengan alur cerita menarik, kamu menonton sendirian sepi, jadi cari pacar untuk menemani. Banyak gadis cantik dan lembut di atas sana. Cepat, jika nonton drama merasa takut, peluklah pacar. Mereka adalah orc yang datang untuk menjemput Kedoriri. Sebelum berpisah, gadis itu mengungkapkan permintaannya kepada tokoh utama. Semoga kamu melupakan aku. Tak satu pun dari mereka akan memikirkan hal itu. Pertemuan ini mengubah nasib mereka. Malam itu, temannya memperkenalkan pekerjaan militer. Awalnya ragu, dia setuju setelah didorong. Tempatnya berbau busuk, jembatan rusak, seorang gadis berlari, hampir jatuh, diselamatkan tokoh utama. Kedoriri, gadis berambut biru, muncul. Pekerjaan. Tiba-tiba, seorang gadis berlari keluar dan mengayunkan senjatanya, lalu tidak sengaja menginjak tempat rusak. Untungnya, tokoh utama cepat tanggap dan berhasil menangkapnya. Saat itu, seorang gadis berambut biru mendekat. Ternyata dia adalah Kedoriri yang dia temui siang tadi. Namun, setelah sampai di tempat kerja, tokoh utama terkejut karena pekerjaan yang dijanjikan adalah mengelola senjata khusus, tetapi lingkungan di sini sama sekali tidak cocok dengan senjata. Yang paling penting, pengelola lain di sini adalah orang yang mengeluarkannya dari patung batu. Meskipun penampilannya mirip manusia, dia sebenarnya adalah seorang kanibal, dan tokoh utama baru mengetahui hal ini dari mulutnya. Tugasnya mengelola rumah besar ini. Gadis kecil ketahuan mengintip, berpura-pura bodoh, lalu melarikan diri. Mereka adalah senjata khusus yang harus dia kelola. Setelah kembali ke kamarnya, gadis-gadis itu mencarinya lagi. Penasaran dengan orang baru ini, mereka segera akrab. Kedoriri muncul, mengusir anak-anak nakal, dan meminta maaf. Segera, suasana menjadi ramai. Saat itu, Kedoriri muncul di pintu dan mengusir anak-anak nakal itu. Dia meminta maaf atas gangguan yang ditimbulkan oleh anak-anak, tetapi tokoh utama tidak mempermasalahkannya. Gadis itu sebenarnya masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi kata-katanya terhenti di bibirnya, jadi dia hanya bisa pamit untuk pergi. Tetapi tokoh utama memanggilnya kembali. Dia bertanya kepada Kedoriri tentang apa itu senjata khusus, dan siapa anak-anak ini. Kedoriri pun terkejut karena pria ini ternyata tidak tahu apa-apa. Dia berkata, kami adalah senjata khusus yang kamu maksud. Pria itu terkejut menemukan sekelompok anak-anak polos ini adalah senjata rahasia militer. Setiap kali krisis datang, mereka dipanggil ke medan perang untuk membunuh musuh. Namun, ini tidak membawa rasa hormat. Sebaliknya, mereka dianggap makhluk aneh dan dibenci oleh orang-orang, sehingga terasing dari dunia. Sejak lahir, mereka tinggal di sebuah rumah besar. Namun, 2,5 hari yang lalu, tokoh utama datang ke sini untuk mengelola senjata khusus atas rekomendasi temannya. Ironisnya, dia bertemu lagi dengan gadis Kedoriri. Awalnya, dia merasa beruntung karena pekerjaan ini mudah. Sampai suatu hari, seorang anak tidak sengaja jatuh dari tebing, tetapi dia tidak mati. Saya kira, bakar telur dalam minyak, sedikit demi sedikit. Adegan ini membuat sang tokoh utama terdiam di tempat. Sekelompok anak-anak ini tampaknya tidak takut akan kematian. Jadi dia mencari seorang pengelola lain. Setelah bertanya lebih lanjut, orang itu membawanya ke sebuah ruang bawah tanah, di mana pedang suci yang ditinggalkan oleh manusia tersusun rapi. Karena manusia hampir punah, para peri emas yang mirip dengan manusia ini menjadi satu-satunya yang bisa menggunakan senjata-senjata ini. Selain itu, karena kekuatan 17 beast, pengguna pedang suci bahkan tidak bisa bertahan hidup hingga dewasa.
Dan sekelompok anak-anak ini adalah peri yang diciptakan sebagai barang konsumsi untuk menggunakan pedang suci. Kebenarannya sangat kejam. Namun beberapa hari lalu, dia menyadari Chidori telah menghilang. Dia tahu bahwa Chidori telah dikirim oleh militer untuk bertempur, dan pada suatu hari hujan, dia menerima kabar gadis itu pulang. Melihat kedua orang yang penuh luka, hatinya terasa berat, tetapi dia tidak bisa berbuat apapun. Sebagai seorang pahlawan di masa lalu, dia ingin bertarung, tetapi karena pertempuran melawan Dewa Bumi 500 tahun yang lalu, dia sudah tidak bisa mengangkat pedang suci. Meski marah, dia tidak bisa berbuat apapun dan kembali ke rumah menunggu Chidori bangun. Dia melihat sang tokoh utama sedang duduk di samping. Meskipun dia sangat malu, tetapi memikirkan waktu yang tersisa, dia pun melepaskan rasa malunya. Dia bertanya kepada sang tokoh utama, ternyata monster yang kuat akan menyerang dalam 5 hari, dan dia tidak akan mampu mengalahkan monster tersebut. Jadi, cara adalah mengorbankan nyawa untuk meledakkan pedang suci dan mati bersama musuh. Chidori tidak sedih, merasa beruntung, hanya mengorbankan diri. Namun, bagi tokoh utama, itu terdengar menyakitkan. Chidori mengajukan permintaan terakhir. Jika aku bilang ingin kamu tetap di sini, apa yang akan kamu lakukan? Suasana canggung. Chidori malu. Sang tokoh utama menepuk dahinya, seolah merobek suasana. Gadis itu kecewa, ingin kenangan indah dan hidup dengan orang dicintai, tapi sadar tak ada kesempatan melihat, namun dia tahu bahwa dia tidak memiliki kesempatan lagi. Melihat mata gadis itu yang mulai basah, sang tokoh utama kemudian membuka selimut, lalu membungkuk dan mencium kening gadis itu. Dalam sekejap, gadis itu menjadi malu. Akhirnya, Chidori pun tertidur di bawah kelembutan sang tokoh utama. Melihat gadis yang tertidur, dia teringat betapa miripnya Chidori dengan teman-teman lamanya. Untuk mencegah Chidori mati, untuk melindungi anak-anak ini, dia pun membuat sebuah keputusan. Dia mulai menyelidiki pertempuran antara peri dan 17 beast selama hampir 500 tahun. Dan dia menemukan bahwa para peri ini hanya mengandalkan serangan fisik saat melawan monster, sampai sihir mereka habis, mengorbankan nyawa untuk meledakkan pedang suci, mati bersama musuh. Ini menunjukkan bahwa meskipun gadis itu bisa menggunakan pedang suci, dia tidak tahu cara menggunakan tekniknya. Jadi, dia memanggil gadis itu keluar, bersiap untuk mengajarinya teknik bertarung melalui latihan. Dia tidak menyangka bahwa latihan ini hampir membuatnya mati di bawah pedangnya sendiri. Tahukah kamu apa akibatnya jika terlalu sombong? Sekarang, dia merasa harus mengajarinya dengan serius. Pria itu mengajari gadis dengan tenang, lalu tiba-tiba berdarah. Dokter menemukan tulangnya hancur, hanya jantungnya yang berjuang. Ini akibat luka 500 tahun lalu saat dia, seorang pahlawan, melawan Dewa Bumi. Dia bertahan dengan sisa tenaga. Awalnya, dia pikir tak akan bertarung lagi, tapi demi Chidori yang siap mati, dia melatihnya. Dia bertahan hidup dengan tenaga tersisa. Awalnya dia pikir tidak akan bertarung lagi. Tetapi ketika mengetahui Chidori bersiap mati dalam pertempuran, dia teringat rekan-rekannya. Untuk menghindari kesalahan yang sama, dia memutuskan mengajarinya langsung. Namun, Chidori tidak tahu siapa pria itu, dan tidak menyadari tenaganya yang tersisa sedikit. Gadis itu berpikir bisa mengalahkan pria itu. Tetapi setelah bertarung, dia sadar serangannya ditangkis, dan dia dijatuhkan dengan mudah. Tidak peduli kuat serangannya, semuanya akan diatasi ringan oleh lawannya. Teknik ini mengejutkan gadis itu. Kemudian, sang tokoh utama menyatakan bahwa saat pakai pedang suci, jangan hanya andalkan kekuatan fisik, tapi manfaatkan kekuatan lawan. Namun, kata-kata ini menyakitkan bagi gadis itu, sebab pengguna sebelumnya dari pedang suci bertarung secara fisik dengan kasar untuk melindungi kota. Dia merasa pria itu mengabaikan pengorbanan para pendahulunya, hatinya menjadi kacau, dan dia terus menyerang sang tokoh utama dengan pedangnya. Sang tokoh utama juga mengajarinya teknik selama waktu itu. Namun pada akhirnya, dia tetap kalah. Tiba-tiba, pria itu terjatuh, dan darah mengalir dari mulutnya. Ketika dia terbangun lagi, dia sudah berada di ruang medis. Waktu berlalu dengan cepat hingga malam tiba. Chidori menangis tanpa arah di bawah sinar bulan, tidak bisa menerima kenyataan bahwa pengorbanan para pendahulunya diabaikan, tetapi kenyataan juga menunjukkan bahwa kata-kata sang tokoh utama sebenarnya adalah kebenaran. Kemudian, dia melihat sosok sang tokoh utama di langit malam. Awalnya dia tidak ingin peduli, tetapi orang itu membantunya merawat pedang suci, jadi dia hanya bisa diam-diam mengamati. Ini adalah pertama kalinya dia melihat pedang suci muncul dengan cara yang berbeda. Selama waktu itu, gadis itu perlahan mulai membuka hatinya. Rasa ketidakpuasan dan suasana yang tegang perlahan menghilang. Dia kemudian bertanya kepada sang tokoh utama, apakah dia juga bisa menjadi lebih kuat? Namun sang tokoh utama menjawab, tidak peduli kamu mau atau tidak, aku akan mengajarkanmu. Gadis itu dengan senang hati mengucapkan lelucon, penguatan itu terlalu sulit ya. Sang tokoh utama juga ingin memotivasi gadis itu. Jadi dia bilang, jika Chidori bisa kembali hidup-hidup, dia akan setuju untuk melakukan satu hal untuknya. Waktu berlalu dengan cepat, dan tiba-tiba hari keberangkatan pun tiba, tetapi dia tidak muncul di tempat itu. Dia takut untuk diantar oleh para anggota. Beberapa hari berikutnya, sang tokoh utama menjadi sangat cemas, hatinya dipenuhi kekhawatiran. Chidori kemudian menggunakan alasan membawa anak-anak untuk berobat, dan pergi ke Pulau Terapung 11. Di sana, dia menemukan patung sang bijak agung.
Dan baru dia sadari bahwa sang bijak agung yang legendaris itu adalah rekan lamanya. Setelah mengantar gadis itu ke rumah sakit Perry, sang tokoh utama buru-buru pergi ke militer. Tetapi hujan yang turun seolah memperlambat segalanya, dan firasat buruk mulai menghantuinya. Saat itu, para bismen di dekatnya tiba-tiba panik. Ternyata itu adalah komunikasi darurat dari garis depan. Dia segera menghentikan kepala babi itu dan bertanya tentang informasi Perry dengan statusnya sebagai pengelola senjata khusus. Tetapi dia justru mendengar kabar yang mengerikan. Penjagaan Pulau Terapung ke-15 gagal, dan sang tokoh utama terdiam sejenak. Hal yang paling dia takuti akhirnya terjadi, dan saat itu dia merasa sangat bingung. Suara kedorli masuk ke telinganya, dan pria itu hanya menatap gadis itu dengan bingung. Tepat di detik berikutnya, dia berlari cepat dan memeluk Kedorli. Pria itu berpura-pura menembak dengan tangan, menjatuhkan musuh. Bahkan penembak jitu tersembunyi. Bangga dengan keterampilannya, gadis Beast memberinya wall slam. Karena dia memanfaatkannya sebagai umpan dan menyentuh perutnya, dia menyadari pria ini menggunakannya sebagai umpan untuk menjebak sekelompok penjahat. Pria itu tanpa sengaja menyentuh perutnya, bagian pribadi bagi ras Wolfkin yang hanya boleh dilihat pasangan. This Beast itu berharap dia bisa membantu ayahnya menghadapi ancaman musuh, tetapi pria itu tegas menolak. Dia tidak ingin terlibat dalam konflik orang lain, namun dia menyadari ada seseorang. Dia tidak ingin terlibat konflik orang lain. Namun, dia sadar seseorang mengawasi dari bayangan. Tapi dia hanya ingin menikmati kota. Gadis Beast itu menjadi pemandu wisata. Dan mereka menikmati makanan lezat serta mengunjungi tujuan penipu legendaris. Wah, selama perjalanan, orang-orang aneh berkeliaran di sekitar. Masalah datang saat kamu tidak mencarinya. Dia akan mencarimu. Jadi, dia memutuskan. Meski tidak berniat membantu gadis Beast, masalah datang tanpa dicari. Dia memutuskan. Meski tak ingin bantu gadis Beast, dia nikmati hari indah bersamanya. Mereka ke tempat sepi, orc terorganisir muncul. Satu tembakan, penjahat, dia bersiap memberi perhatian pada gadis Beast, lalu pergi ke tempat permohonan yang sepi. Sekelompok orc muncul, dan dengan satu tembakan, tokoh utama pria mengalahkan penjahat yang kemudian ditangkap pengawal. Namun, dia tidak tahu rekan-rekannya menemukan rahasianya, dan gadis Beast pergi. Waktu berlalu hingga matahari terbenam, dan saat bersiap pergi, Kedorli membongkar triknya. Tokoh utama pria berpura-pura memegang pistol, menggunakan suara untuk mengalihkan perhatian musuh, dan saat menembak, dia mengeluarkan koin untuk. Ternyata, tokoh utama pria sengaja mengacungkan tangan seolah memegang pistol, lalu menggunakan suaranya untuk menarik perhatian musuh. Dan saat dia menembak, dia dengan cepat mengeluarkan koin dari tangan lainnya untuk menciptakan efek seolah-olah dia menggunakan pistol. Mungkin ini bisa menipu orang lain, tetapi tidak bisa menipunya. Dia tahu pria ini sangat kuat, juga menyadari bahwa dia tidak bisa bertarung lagi karena luka lama, jadi dia langsung mengungkapkan hal itu. Kedorli menyarankan tokoh utama pria untuk meninggalkan pemikirannya ini, karena dia akan mewarisi perjuangan antara dia dan Beast. Tokoh utama pria tidak langsung menjawab, malah mulai bercerita tentang dirinya sendiri. Sejak dia diselamatkan, dan mengetahui bahwa manusia punah 500 tahun yang lalu, serta bahwa teman-temannya juga mati dalam pertempuran itu, dia sudah kehilangan harapan untuk hidup. Dia selalu ingin kembali ke sisi teman-temannya, tetapi saat dia merasa putus asa, dia beruntung bertemu Kedorli. Dia merasa mendapatkan penebusan. Selama Kedorli bisa kembali bertarung, dia bahagia. Ini seperti ungkapan cinta. Tokoh utama pria menyadari Kedorli memahaminya. Dia tersenyum, dan seekor kelinci menghalangi jalan. Kelinci itu mengatakan, seseorang ingin bertemu tokoh utama pria. Awalnya dia menolak, tetapi mendengar nama itu, dia berhenti. Dia tersenyum. Saat pergi, kelinci menghalangi. Namun, seekor kelinci menghalangi jalan mereka. Kelinci itu mengatakan, ada seseorang ingin bertemu dengan tokoh utama pria, tetapi dia tidak ingin berurusan dengan orang-orang militer. Awalnya, dia ingin menolak untuk pergi, tetapi begitu mendengar nama orang itu, dia berhenti, karena nama itu sangat familiar baginya. Sang bijaksana besar memimpin ras-ras, juga merupakan rekannya dari 500 tahun lalu. Tapi, Kedorli sangat takut. Dia takut pria itu akan pergi tidak kembali. Jadi, mereka berdua pun membuat kesepakatan. Pria itu tidak pernah menyangka bahwa dewa kegelapan yang susah payah dia segel, ternyata bangkit kembali setelah 500 tahun. Yang lebih mengejutkan, sekarang dia malah menjadi pelindung dunia. Kan rekan-rekannya yang dulu juga menjadi bijaksana besar yang menjaga dunia. Semua ini berawal dari 500 tahun yang lalu. Manusia telah menciptakan monster yang disebut 17 Beast, tetapi manusia tidak dapat mengendalikannya. Mereka adalah penyerang dan juga pembunuh. Dalam waktu singkat, hanya dalam 1 tahun, semua ras, termasuk ras manusia, punah satu persatu, dan ras-ras yang selamat terpaksa bertahan hidup selama 100 tahun di bawah ancaman Beast. Hingga Dewa Bumi, Kuro Bambu, muncul dan bersama bijaksana besar mendirikan Pulau Mayfly yang ada sekarang. Karena 17 Beast tidak memiliki kemampuan terbang, mereka bisa bertahan hingga hari ini. Namun, hari ini, 500 tahun kemudian,
tokoh utama pria hidup kembali. Ketika bijaksana besar mendengar kabar tentang temannya, dia segera datang. Awalnya, dia ragu apakah tokoh utama pria benar-benar hidup. Tetapi saat mereka bertemu, dia tidak bisa lagi mengendalikan emosinya. Karena 500 tahun lalu, setelah pertempuran terakhir tokoh utama pria, dia sempat mencarinya. Tetapi tokoh utama pria berhasil menghindari pencariannya karena terjebak dalam keadaan terakuisisi. Aduh, dan dia sendiri juga karena di saat-saat terakhir sebelum kematian, dia menggunakan kutukan roh untuk dirinya sendiri. Jadi sekarang dia tidak lagi dianggap manusia dan tidak memiliki konsep umur. Itulah sebabnya dia bisa hidup selama 500 tahun. Kemudian, dia mulai khawatir tentang masa depan tokoh utama. Dia tidak tahu bahwa pria di depannya ini diam-diam jatuh cinta pada seorang peri emas. Saat itu, tokoh utama masih terus memikirkan janji dengan Katori. Jadi dia ingin bangkit dan kembali, tetapi dihentikan oleh sang bijak. Dia berniat membawa tokoh utama untuk bertemu dengan seorang kenalan lama. Awalnya, tokoh utama mengira itu adalah salah satu rekannya. Tetapi ketika mereka tiba di Pulau Terapung nomor 2, setelah bertemu satu sama lain, dia terdiam. Karena ini adalah pertemuan dengan kenalannya Dewa Kaisar yang disegel 500 tahun yang lalu, Hei Zhugong, ingin memamerkan pesonanya, tetapi sang pahlawan hanya melambai padanya dan menyuruhnya berhenti berpura-pura. Lagu ini. Dan pelaku utama yang tersisa kepalanya adalah tokoh utama ini yang menghancurkan tubuh Black Bamboo Prince dengan tangannya. Musuh kini hiburan dan tokoh utama tahu kebenaran bahwa 17 bis adalah hasil penelitian manusia. Meski ini ilusi, sang bijak tidak ingin menyakitinya dan orang yang dia kagumi menyembunyikannya. Black Bamboo Prince tidak membongkar kebenaran ini. Black Bamboo Prince tidak mengungkapkan kebenaran. Dia mencari tokoh utama untuk memperbaiki pedang suci, tetapi sang bijak mengungkapkan peri emas adalah ciptaannya. Tokoh utama marah. Sang bijak sedih karena butuh pedang suci untuk mengalahkan 17 bis. Hanya bisa digunakan peri emas. Setiap kali kekuatan peri habis, ingatan masa lalu terbangun, mengarah pada kehancuran diri. Meski begitu, ingatan dari kehidupan sebelumnya terbangun. Peri menuju kehancuran diri. Namun, dia tetap memilih mengorbankan peri, meski tangan melayang. Mereka berbeda pendapat serius. Tokoh utama tidak bisa melihat peri jadi korban antara dunia dan Katori. Dia memilih yang terakhir. Bugs Bunny masuk membawa berita. Saat itu, Bugs Bunny masuk dan membawa berita buruk bahwa ingatan masa lalu pemegang pedang suci, Katori, telah terbangun dan kepribadiannya juga sedang hancur. Gadis itu tidak pernah menyangka bahwa hanya dengan ikut serta dalam sebuah pertarungan, dia telah membangkitkan ingatan masa lalunya. Dia tiba-tiba menjadi sangat kuat. Hanya dengan satu serangan bisa mengubah monster dan pulau menjadi debu. Namun, dia tidak memulai kehidupan baru. Karena setiap kali ingatan peri mulai terbangun, itu berarti dia resmi memasuki hitungan mundur menuju kematian. Sejak Katori ikut dalam pertempuran pertahanan Pulau Terapung, dia menyadari bahwa dia selalu bisa mendengar suara-suara aneh. Tabekake no Suiki. Situasi ini semakin parah seiring berjalannya waktu, sampai suatu hari, dia tiba-tiba jatuh. Tokoh utama yang mendengar kabar itu hanya bisa diam-diam menemani di sisinya, namun semua ini karena kesadaran Katori tersesat dalam mimpi. Di sebuah ruang yang aneh, dia bertemu dengan seorang gadis berambut merah bernama Eluka. Dan selama itu, Katori mengikuti Eluka tanpa tujuan. Eluka sedang mencari sesuatu yang berwarna hijau, hitam, dan merah. Tetapi ketika Eluka bertanya tentang nama Katori, dia menyadari bahwa dia tidak bisa mengingatnya sama sekali. Dia hanya ingat dia membuat perjanjian dengan orang lain untuk kembali. Setelah Eluko mendengar, Wang mulai berubah secara aneh, dan saat Eluko mengucapkan selamat tinggal, kesadaran Chodori kembali ke keadaan semula. Ketika dia bangun, dia menemukan protagonis laki-laki menunggu di samping, dan matanya basah kuyup tanpa mengetahui kapan. Akhirnya, mereka berpelukan dengan bantuan rekan-rekan mereka. Keesokan harinya, Katori menyadari bahwa ada semburat merah tua di rambut birunya, dan saat itu dia tidak tahu bahwa itu adalah tanda kematiannya. Dia pun mencari dokter, tetapi dokter memberitahunya bahwa dia tidak lagi menjadi peri emas. Selama tubuhnya sehat, dia tidak perlu terlalu khawatir. Namun, dokter menyarankan agar dia tidak menggunakan pedang suci lagi sampai ada kesimpulan yang jelas, dan mengingatkannya untuk belajar bagaimana menjadi seorang pengantin. Katori merasa malu dan wajahnya memerah, sementara tokoh utama telah membuatkan kue mentega khusus untuknya karena janji sebelumnya. Namun, Katori hanya mencicipi sedikit, tidak bisa menahan air matanya. Mereka bilang, siswa sekolah. Juga karena ucapan selamat datang kembali Katori, emosi terpendam dalam diri Katori akhirnya meledak. Akhirnya, dihibur tokoh utama, gadis itu kembali bersemangat. Hari-hari berikutnya, mereka sering bersama anak-anak ceria, bahkan saat berjalan-jalan, dianggap pasangan baru. Dia menghargai setiap momen, senyumnya selalu ada. Dia berharap bukan senjata khusus, agar bisa selalu di sisi tokoh utama. Namun,
Dia sangat berharap dirinya bukanlah senjata khusus, karena jika begitu, dia bisa selalu berada di sisi tokoh utama. Namun, kebahagiaan selalu singkat. Malam itu, setelah mereka pulang ke rumah, seorang anak nakal memanjat tiang bambu, dan tanpa diduga, akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saat tiang bambu tiba-tiba patah, anak itu jatuh dari atap. Meskipun tokoh utama menggunakan teknik bayangan, tampaknya sudah terlambat. Dalam situasi kritis ini, Katori jadi peri, selamatkan anak jatuh, keduanya aman. Dia lupa nama anak itu. Merah menyebar di matanya saat dia tidak bisa mengingat nama anak itu. Sementara itu, di mata Katori, semburat merah tua mulai menyebar tanpa jejak. Ketika Katori mandi, dia kembali melihat pemandangan aneh. Gadis yang ada dalam mimpinya muncul di cermin. Ketika dia kembali sadar, dia melihat rambutnya perlahan-lahan mulai berwarna merah. Sementara itu, mereka menerima informasi bahwa kapal udara tim penyelidik militer diserang oleh monster saat menjalankan misi. Mereka diserang oleh monster, jadi mereka terpaksa mendarat di tanah. Di sana, ada dua peri lainnya yang mengirimkan sinyal minta tolong, dan mereka pun terpaksa harus pergi untuk menyelamatkan. Peri yang dikirim adalah Katori. Dia adalah karakter paling malang dalam 3 pertanyaan akhir zaman. Jelas-jelas tokoh utama, tetapi ingatannya perlahan-lahan menghilang. Namun, ini baru permulaan tragedinya, karena jiwa dewa dari kehidupan sebelumnya juga menggerogoti akalnya pada saat yang sama. Ketika dewa itu sepenuhnya bangkit, dia tidak akan lagi menjadi dirinya sendiri. Maka, dia datang sendirian di bawah sinar bulan, melihat rambutnya yang semakin merah, dan dia sudah tahu, waktu yang tersisa tidak banyak. Saat itulah, Aiseya datang ke sisi Kedoriri dan mengungkapkan rahasia yang tersembunyi selama bertahun-tahun. Ternyata, 6 bulan yang lalu, pada suatu hari, dia terbangun dari mimpinya dan menemukan bahwa segalanya di sekitarnya terasa asing, bahkan tidak bisa mengenali dirinya sendiri di cermin. Setelah melihat catatan pemilik sebelumnya, dia baru tahu bahwa gadis ini bernama Aiseya, yang sebelum ingatannya hilang, telah mencatat semua hal kecil. Awalnya, dia ingin mengakhiri hidupnya sendiri, tetapi setelah membaca cerita di dalam diari, dia memilih untuk mewarisi identitas Aiseya dan melanjutkan ceritanya, lalu memberitahu ke Doriri untuk sebisa mungkin tidak menggunakan kemampuan peri. Karena itu mempercepat lupa, jangan memikirkan masa lalu, yang penting hidup kini. Kedoriri ingin meninggalkan kenangan di akhir hidupnya. Dalam 2 hari, dia mengisi keterampilan hidup dan merajut syal untuk anak-anak musim dingin. Tokoh pria menemukan komandan berjanggut untuk misi, perlu membawa pasukan peri. Dia tidak bersemangat, tetapi melihat pedang suci, dia berubah pikiran. Senjata ini menyembuhkan, dia yakin bisa menyembuhkan. Awalnya dia tidak punya semangat, tetapi ketika melihat pedang suci di laporan, dia mengubah pikirannya. Karena senjata ini memiliki efek penyembuhan, dia percaya bisa menyembuhkan Kedoriri. Jadi dia menerima tugas ini. Ketika dia pulang malam hari, Kedoriri mencarinya. Dia ingin William mengajarinya cara merawat pedang suci, karena dengan begitu dia bisa bersama tokoh pria, tetapi niat kecilnya, itu bagaimana bisa disembunyikan dari tokoh pria, biarkan dia bersamanya. Tidak ada yang bisa dilakukan. Mitete kureteru nda. Saat Natal mendekat, Kedoriri menyiapkan hadiah untuk anak-anak. Di tengah perhatian, dia muncul dengan gaun putih bersih, pertama dan terakhir kalinya. William yang kaku terpesona dan memuji. Waktu berlalu cepat. Pada hari keberangkatan, air mata memburamkan matanya, karena dia melupakan nama-nama anak-anak, perasaan paling berharga baginya. Dia memuji gadis itu. Waktu berlalu cepat. Saat berpisah, dia menangis karena melupakan nama anak-anak berharga. Kenangan itu untuk William. Setelah membunuh Dewa Bintang, dunia kacau, manusia jadi. Di masa depan, dia akan tinggalkan semua untuk William, hingga perasaan itu memudar. Pria itu tak menyangka, setelah membunuh Dewa Bintang, dunia tak damai, malah kacau, manusia jadi monster penghancur. Sejarah ini terkubur, tapi pria itu bangkit 500 tahun kemudian. Saat tiba di permukaan dikuasai monster, rahasia ini terungkap. Hari ini, pria itu ikut pesawat penyelamat ke Tokoh pria tiba di daratan dengan pesawat penyelamat, langsung ditolak rekan-rekannya karena menganggap manusia jahat. Setelah menerima pengobatan tradisionalnya, mereka senang. Gadis bertanya tentang penyebaran 17 makhluk buas. Tokoh pria, pejuang garis depan, tak tahu rahasia ini, hanya bahwa makhluk buas ciptaan manusia. Dia menyelidiki. Tapi tokoh pria pahlawan bertarung di garis depan. Jadi bagaimana dia bisa tahu rahasia ini? Dia hanya tahu makhluk buas ciptaan diteliti oleh manusia, dan akhirnya dia tidak mendapatkan jawaban. Maka, tokoh pria memutuskan menyelidiki, tetapi tiba di tujuan. Dia mendengar komandan karena keserakahan, ingin membawa lebih banyak harta sebelum pergi. Jadi, mereka mengirimkan tim ke reruntuhan bawah tanah. Dan jika tidak ada yang salah, maka akan ada masalah. Ketika tokoh pria kembali ke gudang untuk mencari pedang suci, sebuah getaran aneh menandakan bahaya yang mendekat, sementara tim yang masih menjelajahi bawah tanah tidak menyadari apapun, karena mereka akan segera menghadapi akhir. Saat semua orang tidak menganggap serius situasi ini, ingatan Kedoriri kembali pulih. Ini adalah ingatan dari 500 tahun yang lalu, saat pahlawan terakhir umat manusia menembus batas dan tiba di dunianya,
Tapi pahlawan itu sama sekali bukan tandingannya. Dia hanya perlu membuka mulut, dan tekanan yang mengerikan itu sudah cukup untuk melukai pahlawan tersebut. Namun, mimpi ini terputus di sini, karena Kedoriri terbangun. Dia tahu waktu yang tersisa tidak banyak, tetapi dia tidak merasa putus asa, malah semakin bersemangat. Dengan keterampilan hidupnya yang sudah maksimal, dia langsung mengatur kapal dengan rapi, lalu memasak makan siang untuk semua orang, dan tanpa terkecuali, semua anggota suku terpesona. Mereka merasa bangga bisa menikahi gadis seperti itu. Saat itu, tokoh pria masih merawat pedang suci rekan-rekannya. Saat itu, dia merasa sangat tenang karena dia telah menemukan pedang suci yang menjadi tujuan perjalanannya. Dengan senjata ini, Kedoriri akan diselamatkan. Namun, saat itu juga, dia menyadari masalah mengerikan. Senjata yang sedang dia rawat adalah pedang yang bisa menyerang umat manusia, dan rekan-rekannya terus menggunakannya untuk membunuh. Awalnya, dia mengira pedang suci itu rusak, tetapi setelah memeriksa dengan teliti, dia menemukan bahwa pedang itu masih dalam kondisi sempurna. Seketika, dia teringat pada sebuah fakta mengerikan. Itu adalah manusia. Artinya, makhluk buas. Sebenarnya, adalah kebenaran manusia yang membuatnya terpuruk di tanah. Semua keyakinan pun runtuh dalam sekejap. Dia hanya bisa dengan lemah memeluk Kedoriri, dan akhirnya dia mengerti segalanya. Lalu, dia pun mengambil keputusan, mengungkapkan kata-kata yang selama ini terpendam di hatinya. Ini, semua, tentangmu. Membuatku merasa sangat banyak. Membuat orang meragukan. Apakah kamu mencintaiku? Aku punya perasaan. Dan aku juga punya niat. Akhirnya, keduanya memastikan hubungan mereka. Kedoriri sangat bahagia. Mungkin inilah kebahagiaannya. Ketika hari kedua tiba, tokoh pria membawa gadis itu berjalan di atas reruntuhan. Dulu tempat ini sangat makmur. Tetapi setelah hanya 500 tahun, semuanya telah berubah menjadi puing-puing. Bahkan rumahnya yang dulu juga sudah tidak ada lagi. Namun, tiba-tiba tanah bergetar hebat. Dan tanah tempat mereka berdiri tiba-tiba runtuh. Tanpa peringatan, ketiga orang itu jatuh ke dalam lubang yang dalam. Tak lama kemudian, sekelompok makhluk buas muncul dari bawah tanah. Untungnya, ketiga orang itu selamat. Mereka hanya perlu mengikuti tanda dari tim penjelajah untuk keluar dengan aman. Mereka bisa melarikan diri dengan aman, tetapi ketiga orang itu belum berjalan 2 langkah ketika mereka menemukan tim penjelajah sebelumnya. Namun mereka sudah mengalami banyak kematian dan luka. Saat itu, Kedoriri tertarik oleh sesuatu yang tidak jelas. Tanpa sadar dia membuka sayap peri dan terbang ke alam. Sampai di depan sebuah kristal besar, rambut birunya seketika berubah menjadi merah, dan orang yang ada di dalam kristal itu adalah jiwa yang telah mati. 2 orang lainnya hanya bisa membawanya pergi. Sementara itu, Kedoriri kembali memasuki mimpi, dan itu adalah gambaran yang terputus sebelumnya. Ternyata, pahlawan sebenarnya tidak bisa membunuh Dewa Bintang. Hanya karena Dewa Bintang tidak melawan, pahlawan itu berhasil membunuhnya. Dan umat manusia juga kehilangan berkah dewa karena kejatuhan jiwa, kembali ke asalnya, dan menjadi makhluk buas. Dan kali ini, Kedoriri memasuki mimpi, yang menandakan bahwa jiwa akan kembali, dan dia tidak akan ada lagi. Sementara itu, di luar, perang sedang berlangsung melawan makhluk buas. Tetapi William merasa bersalah karena Kedoriri. Mereka membuat janji kemarin, namun Kedoriri sekali lagi pergi darinya. Pesawat juga rusak karena getaran sebelumnya, jadi tidak bisa terbang. Monster-monster itu mengalir seperti gelombang, dan peri-peri yang tersisa hanya bisa berjuang sekuat tenaga. Kekuatan manusia memang terbatas. Kekuatan sihir mereka terbatas, sementara makhluk yang mereka hadapi tidak ada habisnya, dan kekuatan sihir mereka pun cepat habis. Ketika mereka terjebak dalam keputusasaan, pesawat akhirnya diperbaiki. Saat itu, seekor makhluk muncul dari balik dinding di depan William. Dalam keadaan marah dan merasa bersalah, William tidak bisa menahan diri lagi, dan dengan satu tamparan, dia menghancurkan pesawat